Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tahun ini kita menjalani Ramadan dalam suasana yang istimewa. Istimewanya itu adalah kita diajak berlatih untuk menahan diri, menempa diri dengan tantangan mencegah kematian orang lain karena kelengahan kita. Karena setiap diri kita itu berpotensi menularkan virus yang saya kira semua orang sudah tahu, virus corona atau COVID-19, yang dalam ketidaktahuan kita itu resikonya itu bisa fatal, bisa mematikan. Padahal alasan utama diturunkannya agama itu adalah untuk kemanusiaan, lebih spesifik adalah untuk melindungi nyawa. Kalau Ramadan itu adalah ajaran agama atau menunjukkan kesungguhan kita di dalam beragama untuk menjadi orang yang bertakwa, maka ujian ketakwaan kali ini berimpit dengan atau sama dan sebangun dengan keharusan kita untuk berhati-hati supaya tidak menambah risiko orang lain untuk terkena virus, dan kalau terkena virus itu kemudian menjadi rantai berkembang biaknya virus, dan kemudian semakin banyak orang akan wafat karena kelengahan kita. Jadi ketika kita membicarakan pengendalian diri, bentuk pengendalian diri itu bukan hanya mengendalikan hawa nafsu kita, tetapi mengendalikan supaya virus itu tidak beredar kemana-mana dan kemudian menjadi sebab, menjadi wasilah dari terpaparnya virus dan kemudian menjadi sumber kematian. Nah, bentuk konkret dari upaya untuk itu adalah dengan kerja di rumah, dengan kalaulah di rumah atau kalaulah berdekatan itu dengan menjaga jarak, itu adalah bentuk riyadhah kita, bentuk kesungguhan kita untuk menjaga diri supaya tidak menjadi saluran penyebaran virus. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh berpuasa, kita disuruh berpuasa dengan membatasi gerak, bukan hanya membatasi makan dan minum. Gerak yang selama ini menjadi biang keladi atau sumber dari kesejahteraan manusia, itu kemudian kita harus batasi, dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa dengan membatasi gerak itu malah justru alam terpulihkan yang telah berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun kita hajar dengan gerak-gerak atas nama pembangunan, atas nama modernitas dan seterusnya. Jadi kali ini kita mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk berjamaah dengan cara baru, berjamaah dengan tidak berdekatan, berjamaah dengan intensitas komunikasi tetapi tidak bersentuhan, dan berjamaah dengan cara memberikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, dan proses saling memberi itu menjadikan tabungan itu harus dibagi rata, dan dengan begitu lalu kemudian orang-orang yang dalam posisi tersisih itu kemudian bisa menjalani hidup karena kesediaan kita untuk berbagi. Jadi relevansi berbagi dalam konteks ini menjadi lebih nyata, lebih konkret, dan saya bersyukur di mana-mana gerakan untuk berbagi itu menggelora begitu kuat, dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk berbagi, menghindari banyak persentuhan fisik, menghindari interaksi-interaksi yang membuat kita berisiko, itu menjadikan kita bisa menjadi lebih mengamankan bukan hanya diri sendiri tetapi juga mengamankan kepada orang lain. Taruhan kita itu adalah melindungi jiwa seperti orang yang terancam terorisme. Karena apa? Karena virus ini tidak pernah kelihatan, dan orang yang membawa virus dalam banyak hal karena masa inkubasinya itu panjang itu tidak sadar, dan banyak sekali orang-orang yang sebetulnya membawa virus dan kemudian menularkan virus kepada orang lain, dia tidak sadar. Nah, kesadaran bahwa virus itu tidak ada itu sama dengan kesadaran bahwa
kita itu tidak pernah salah, dan oleh karena itu menyadari adanya khilaf dalam diri kita, itulah yang menjadi arahan penting yang nasihatnya itu datang melalui datangnya corona. Jadi corona yang tidak kelihatan itu sama dengan potensi kita salah yang tidak kelihatan, dan kalau kita sanggup berhati-hati, sanggup mengendalikan diri, sanggup untuk menjaga supaya orang lain tidak menjadi korban dari kecerobohan kita, itu adalah bentuk riyadhah yang sangat penting, karena di atas itu semua kita harus menyelamatkan jiwa atau nyawa. Mudah-mudahan refleksi seperti ini bisa membantu kita untuk bisa berpuasa secara lebih kontekstual, dan mudah-mudahan hal-hal yang secara prinsipil kita sudah ketahui tentang Ramadan itu nuansanya menjadi lebih terasa di Ramadan istimewa tahun ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, hidayat, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan begitu jalan menuju ketakwaan kita bisa jalani secara lebih kontekstual, lebih bersungguh-sungguh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.